Zombie Apocalypse. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Commitment. Film ini berasal dari Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan seorang pemuda bernama Myung Hoon yang diperankan oleh Top Big Bang untuk menjadi agen mata-mata demi membebaskan adiknya di penjara. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan pria bernama Lee Yong Ho. Dia adalah seorang warga negara Korea Utara yang ditugaskan menjadi mata-mata di Korea Selatan. Dan nenek-nenek ini juga seorang agen mata-mata yang menyamar menjadi pedagang. Karena Lee Yong Ho sudah menyelesaikan misinya, ia pun berniat kembali ke Korea Utara. Namun sayangnya saat di tengah jalan ia sudah dikepung oleh banyak polisi dan menyuruhnya untuk menyerahkan diri. Tetapi saat Lee Yong Ho ingin mengambil foto di saku bajunya, ia langsung ditembak dan tewas. Singkat cerita, kita diperlihatkan dengan kedua anak Lee Yong Ho. Mereka berdua dipenjara agar ayahnya mereka atau Lee Yong Ho tidak membelot ke Korea Selatan. Maka sebagai jaminannya anggota keluarganya harus dipenjarakan. Lalu Kolonel Moon Sang-chul memanggil Myung Hoon ke ruangannya dan bertanya, apakah kau ingin pergi dari sini? Apakah itu mungkin? Ucap Myung Hoon. Namun ada syaratnya, yaitu Myung Hoon harus menjadi agen mata-mata di Korea Selatan. Singkat cerita, 2 tahun pun berlalu, di mana kita diperlihatkan dengan orang yang bernama Big Dipper. Big Dipper ini adalah seorang agen mata-mata unit 35 yang berasal dari Korea Utara. Ia ditugaskan untuk membunuh semua agen mata-mata unit 8 Korea Utara. Kemudian Myung Hoon pun datang sendirian ke Korea Selatan. Sebagai mata-mata, Myung Hoon mengganti namanya di Korea Selatan menjadi Kang Dae-ho. Sesampainya di Korea Selatan, Kang Dae-ho diadopsi oleh sepasang suami istri, yang tak lain mereka berdua juga berasal dari Korea Utara. Keesokan harinya, Myung Hoon yang sudah mengganti namanya menjadi Kang Dae-ho menyamar menjadi siswa SMA di sebuah sekolah yang ada di kota itu. Setelah memperkenalkan diri, Kang Dae-ho disuruh duduk di sebelah wanita yang bernama Hye-in. Istirahat pun tiba, kemudian datang tukang buli yang ada di kelasnya. Sebenarnya mereka semua ingin membuli wanita yang di sebelahnya Kang Dae-ho, yang tak lain yaitu Hye-in. Kang Dae-ho pun menyadari kalau nama wanita itu sama seperti nama adiknya. Lalu tukang buli itu meletakkan tangannya di bahu Kang Dae-ho, kemudian ia menepisnya. Tukang buli itu pun merasa kesal dan menyuruh Kang Dae-ho untuk naik ke atap sekolah. Sesampainya di atap sekolah, Kang Dae-ho pun langsung dihajar dan mengambil dompet miliknya beserta isinya. Saat mereka ingin mengambil foto keluarganya, Kang Dae-ho langsung mengambilnya dengan cepat. Di sini Kang Dae-ho menahan emosinya agar tidak berkelahi. Tak lama kemudian guru mereka pun datang dan langsung membubarkannya. Saat sepulang sekolah, Kang Dae-ho menerima paket yang di dalamnya berisi sebuah handphone. Lalu ia menerima telepon dari Kolonel Moon Sang-chul. Ia disuruh untuk membunuh Big Dipper karena Big Dipper sudah membunuh semua unit 8. Kemudian Kang Dae-ho disuruh untuk pergi ke apotik dan toko kue. Ternyata mereka juga dari unit 8, sama seperti Kang Dae-ho. Sesampainya di sana, ia diberikan sebuah ponsel dan juga kue, yang dimana di dalam kue itu berisi pistol serta pelurunya. Setelah itu, Kang menuju ke sebuah apartemen untuk mencari info keberadaan Big Dipper. Ia pun bertemu dengan pria gendut dan mengalahkannya. Saat Kang menanyakan tentang Big Dipper, dia tak mau memberitahunya dan masih ingin melawan. Mau tidak mau, Kang pun langsung menghabisinya. Scene pun berganti di sekolah, di mana Hye-in sedang dibully oleh teman-temannya. Kemudian Kang datang untuk membantunya membersihkan sampah. Pelajaran pun dimulai. Di sini kita melihat Kang yang sedang melamun. Lalu gurunya menyuruh Kang menjawab soal yang baru dikatakannya tadi. Kang pun menjawabnya dengan sangat mudah, sampai-sampai teman sekelasnya kagum padanya.
Saat pulang sekolah, Kang pun melanjutkan misinya untuk mencari tahu keberadaan Big Dipper. Ia bertanya kepada tukang daging yang kebetulan temannya si gendut tadi. Ia pun memberikan sebuah plat nomor mobil. Namun tiba-tiba tukang daging itu mengambil senjatanya dan ingin membunuh Kang. Kang pun berhasil mengalahkannya dan membunuhnya. Keesokan harinya Kang telah menemukan mobil Big Dipper. Saat Kang ingin menembaknya, Big Dipper sudah menyadari dan langsung menginjak gas mobil miliknya sehingga mobilnya menabrak pembatas jalan. Karena terlalu banyak orang yang melihatnya, Kang pun tidak jadi menembaknya dan pergi dari tempat itu. Keesokannya saat di sekolah, Kang mendengar suara Hyein sedang dibully siswa-siswa laknat kemarin. Mereka mengambil semua uang milik Hyein, namun saat Hyein ingin melawan, kancing bajunya malah lepas dan membuat bajunya terbuka. Kang pun langsung masuk. Kang mengira bahwa Hyein mau diperkosa oleh siswa laknat itu. Lalu tiba-tiba siswa laknat itu ingin memukul Kang. Pertarungan epik pun terjadi, di mana tangan mereka semua patah dibuat oleh Kang. Keesokan harinya Hyein tidak datang ke sekolah. Namun tiba-tiba gurunya datang dan ingin memukul kepala Kang. Tanpa sadar Kang hampir mematahkan tangan gurunya sendiri. Kemudian ia pun disuruh untuk berlutut di aula. Saat jam makan siang, para tukang bully itu merencanakan aksi balas dendam kepada Kang. Tapi tiba-tiba Kang datang untuk menanyakan di mana Hyein bekerja. Mereka semua sangat takut dan gugup saat berbicara kepada Kang. Saat ia datang ke tempat kerja Hyein, ternyata Hyein sudah tidak bekerja di tempat itu. Keesokan harinya Hyein menjumpai Kang untuk memberikan baju sekolah miliknya yang ia pinjamkan kemarin. Kini Hyein sudah memotong rambutnya hingga pendek. Lalu Hyein meminta tolong kepada Kang untuk berpura-pura menjadi kakaknya, agar Hyein diterima kerja di tempat latihan balet. Setelah itu mereka berjalan-jalan yang dimana ada sebuah tembok bergambar peta dunia di tempat itu. Di sini Hyein menceritakan bahwa dirinya hanya tinggal sendirian, karena kedua orang tuanya telah meninggal. Lalu Hyein menyuruh Kang untuk melempar permen karet di tembok itu, agar Hyein tahu kalau Kang akan pergi ke negara mana. Namun Kang malah melemparkannya ke arah Samudra Pasifik. Scene berganti di rumah Kang yang dimana Big Dipper telah mengetahui tempat tinggal Kang. Big Dipper pun menanyakan password berangkas milik mereka. Kemudian kedua orang tua angkat Kang pun dibunuh. Mereka pun mengambil semua harta yang ada di berangkas itu. Dan Big Dipper masih menunggu Kang di rumah itu untuk membunuhnya. Setelah pulang sekolah, Kang melihat kedua orang tuanya telah tewas. Saat di ruang tamu, ia melihat Big Dipper sedang duduk santai di sofa. Perkelahian pun terjadi dan Big Dipper pun tewas di tempat itu. Saat itu, Kang langsung meledakkan rumah itu agar tidak meninggalkan jejak. Kemudian Kang pergi ke tempat nenek-nenek yang seorang agen mata-mata juga. Saat baru duduk, Kang tiba-tiba pingsan karena kelelahan. Keesokan harinya, seorang polisi yang bernama Cha Jung-min menemukan rumah Kang. Sesampainya di sana, mereka kaget karena rumah Kang sudah hangus terbakar. Saat masuk ke rumah itu, Cha Jung-min menemukan bed nama milik Kang. Setelah itu, mereka pun mengetahui tentang Kang. Scene berganti di mana Kang sedang makan dan sambil mengobrol dengan nenek pemilik warung itu. Keesokannya Kang menunjukkan foto keluarganya kepada nenek itu. Nenek itu pun sadar bahwa Kang anak dari Lee Yong-ho. Singkat cerita, Kang mendapatkan paket yang berisi handphone lagi. Lalu dia menerima panggilan dari Kolonel Moon Sang-chul. Kolonel Moon memberikan misi terakhir untuk Kang. Ia menyuruh Kang untuk mengambil semua yang sudah mereka ambil. Yang dimaksud Kolonel Moon adalah harta yang diambil oleh rekan-rekannya Big Dipper. Harta itu berisi berlian yang harganya 30 juta won. Lalu Kang dikirimi video adiknya yang berada di Korea Utara. Kang pun semakin semangat menjalani misinya demi bisa bertemu dengan adiknya. Lalu Kang pergi ke tempat yang dimana akan ada transaksi jual beli berlian di tempat itu. Saat Kang masuk, ia pun berhasil mengalahkan semua penjaga di tempat itu
dan mengambil kembali berlian itu. Malam harinya Kang menemui nenek-nenek itu untuk mengucapkan salam perpisahan, karena ia akan segera pulang ke Korea Utara. Kang juga menemui Hye-in malam itu juga. Scene berganti di mana Kang akan pulang menggunakan kapal. Namun saat Kang akan pergi bersama pemilik kapal itu, tiba-tiba ia menusuk Kang. Pria itu berkata bahwa tidak ada agen yang bisa pulang. Untungnya Kang masih bisa melawan dan menusuk balik pria itu hingga tewas. Di sisi lain, semua rekan Kang dari unit 8 sudah ditangkap polisi. Dari pemilik apotik dan juga tukang roti, semua sudah ditangkap polisi. Lalu Kang melihat sang nenek akan ditangkap juga. Nenek itu juga melihat Kang yang ada di situ. Saat nenek itu ingin menghampiri Kang, ia pun langsung ditembak dan tewas. Kang pun langsung kabur dari tempat itu karena tidak tahu harus kemana lagi. Ia pun pergi ke rumahnya Hye-in. Sesampainya di sana, Hye-in pun langsung mengobati luka-luka Kang. Kemudian ia melihat kabar berita di TV bahwa Kang ternyata seorang agen mata-mata dari Korea Utara. Hye-in pun akhirnya tahu siapa Kang sebenarnya. Saat bangun tidur, Kang pun berencana pergi dari rumahnya Hye-in. Ia takut kalau Hye-in akan memanggil polisi. Lalu Hye-in mengatakan kalau kita ini teman. Kang pun menjawab kalau dia tidak mempunyai teman. Dan kau tidak mengenaliku. Keesokan paginya, Hye-in melihat Kang masih tertidur dengan posisi duduk. Lalu Hye-in menyelimutinya dan keluar untuk membeli persediaan makanan. Namun saat di minimarket, ia didatangi oleh Cha Jung-min. Karena Cha Jung-min tahu kalau Hye-in teman sekelas Kang. Ia pun bertanya di mana Kang berada, namun Hye-in tidak memberitahunya. Singkat cerita, kita melihat Kolonel Moon yang memutuskan ke Korea Selatan untuk mencari Kang. Karena ia berpikir bahwa Kang telah membelot ke Korea Selatan. Kolonel Moon juga membawa adiknya Kang. Di sisi lain, Kang mendapat telepon dari Kolonel Moon. Ia berkata kalau ia sudah di Korea Selatan bersama adiknya. Dan kalau Kang masih ingin hidup, ia harus memberikan berlian itu kepadanya. Kang pun bergegas pergi dari rumah Hye-in. Kang juga meninggalkan pesan kepada Hye-in untuk menjaga adiknya. Hye-in pun langsung menelpon Cha Jung-min, karena kemarin ia sempat diberikan kartu nama oleh Cha Jung-min. Tak lama kemudian, Kang telah berjumpa dengan Kolonel Moon di tempat parkiran. Ternyata adiknya di sebuah mobil, namun tangannya diikat. Lalu saat Kang akan memberikan berlian itu, ada anak buah Kolonel Moon yang ingin menembak Kang. Untung saja ada polisi yang datang di tempat itu juga, dan langsung menembak kepala orang itu. Aksi tembak-tembakan pun terjadi di tempat itu. Lalu adiknya Kang langsung dibawa kabur oleh mereka. Namun saat Kang ingin mengejar mobil itu, ternyata mereka telah dihadang oleh polisi. Kang pun mengurungkan niatnya dan langsung kabur dari tempat itu. Di sisi lain, Hye-in akan dibawa oleh polisi untuk membawanya ke tempat yang aman. Namun saat polisi itu ingin meletakkan barang-barang Hye-in ke bagasi, ia dipukul oleh anak buah Kolonel Moon. Setelah itu, Hye-in dibawa ke sebuah gudang kosong untuk menyekapnya di sana. Sebagai gantinya, Kang harus datang dan memberikan berlian itu. Ternyata dari awal Kang hanya dimanfaatkan saja oleh Kolonel Moon. Lalu Kang menelpon Cha Jung-min karena dia ingin berbicara dengan adiknya. Dia berkata untuk menunggunya sebentar lagi. Kalau masalahnya sudah siap, dia akan menyerahkan diri ke kantor polisi. Karena Kang sudah lelah dengan semua ini, ia pun menangis di tengah jalan yang kosong. Lalu Kang pun bergegas ke gudang itu untuk memberikan berlian itu. Saat Kang ingin memberikannya, ia langsung melempar berlian itu sehingga berlian itu berserakan. Kang pun langsung menembak anak buah Kolonel Moon. Saat tembak-tembakan, tangan kiri Kang pun tertembak. Kang juga sudah menyiapkan bom di tasnya. Ia pun langsung melemparnya. Seketika anak buah Kolonel Moon tewas semua.
Tetapi saat mereka ingin keluar dari gudang itu, ada seseorang yang masih hidup lalu menarik kaki Kang. Ye-in pun disuruh bergegas keluar oleh Kang. Dan ternyata Kolonel Moon juga belum mati. Namun tiba-tiba Cha Jung-min datang dan ingin menembak Kolonel Moon. Mereka pun saling cekcok di tempat itu. Kemudian Kang dan Kolonel Moon pun saling tembak-menembak. Akhirnya Kolonel Moon pun tewas. Kemudian Cha Jung-min pun membawa Kang pulang. Namun sayangnya karena luka tembak di tubuh Kang cukup parah, ia pun akhirnya tewas juga saat di perjalanan. Singkat cerita, kita diperlihatkan Hye-in yang sedang berjalan-jalan dengan adiknya Kang. Dan film pun selesai dengan ending yang sangat mengharukan tentunya. Oke, jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar saya lebih semangat untuk mengupload video selanjutnya.